adik-adik yang ada di rumah, selamat sore. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap kabarnya baik-baik aja ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sore kita. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kakak undang untuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Adik-adik, kita tutup mata kita lipat tangannya, kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik,
Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, nggak ada lagi yang bercanda, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Dari pagi sampai sore hari ini kami dapat terpelihara Tuhan. Kami percaya ini semua karena berkat dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami berkumpul bersama-sama ingin memulai ibadah sekolah minggu, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau yang pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mulai ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah udah siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan? Pasti dong, kakak pun juga udah siap nih. Nah, kita angkat pujian kita mau katakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilang goyah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilang goyah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilang goyah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dong. Adik-adik yang di rumah pastinya belum capek dong. Belum dong, kakak juga belum capek nih. Kita mau sambung pujian kita mau katakan, oh sukacitaku. Sukacitaku, bam bam bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
citaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam pam pam. Adik-adiknya hebat-hebat banget nih. Tadi kita udah sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak kaulah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak kaulah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak kaulah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik yang di rumah, kita lipat tangan kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan, namun inilah pujian dan penyembahan dari hati kami. Kiranya pujian dan penyembahan ini dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati kakak sekolah minggu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan dapat tertanam dan berbuah di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam kita bertemu kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan bersama dengan Kak Esterlina pada saat ini. Amin adik-adik? Amin. Pada saat ini kita mau membaca firman Tuhan dari kitab Markus. Di situ diceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Bartimeus. Pernah dengar adik-adik? Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar ya. Nah, pada saat ini kita mau baca bersama-sama kisahnya di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, boleh buka Alkitabnya, dan kita baca bersama-sama Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kak Esther mau bacakan ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Siapa adik-adik Bartimeus? Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Buta itu dia tidak bisa melihat. Coba merem adik-adik. Bisa melihat? Enggak ya adik-adik, tidak bisa melihat apa-apa. Yang diandalkan orang yang buta hanya pendengaran, hanya kuping yang bisa yang mendengar. Nah, begitu juga dengan Bartimeus, seorang pengemis yang buta yang dikatakan di sini yang duduk di pinggir jalan. Sehari-harinya mungkin dia duduk di pinggir jalan, dia mengemis kepada orang-orang yang lewat di jalan tersebut adik-adik. Nah, pada suatu hari ketika ia terbiasa duduk di pinggir jalan, tiba-tiba siapa yang lewat adik-adik? Tebak? Ya, Tuhan Yesus lewat di pinggir jalan itu. Betapa Bartimeus ini senang adik-adik, senang atau sedih? Tuhan Yesus lewat jalan itu. Senang ya adik-adik, karena Bartimeus ini sudah mendengar apa yang Tuhan Yesus lakukan.
kepada orang-orang di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus dapat membuat mujizat adik-adik. Dan itu dia ingin mengalaminya secara langsung adik-adik. Nah, dan kita stop dulu pembahasan di sini. Apa sih yang kita mau pelajari dari Bartimeus ini yang pertama adik-adik? Yang pertama, mungkin kita sudah mendengar ada orang-orang yang berbicara tentang nama Yesus, Tuhan Yesus. Namun, hendaknya kita mengenal secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik kenal nggak sama mama papa? Kenal pasti. Adik-adik kenal nggak sama kakak adik? Kakaknya atau adiknya? Kenal pasti. Nah, begitu pula dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita mengenal adik-adik, mengenal dia, mengerti akan dia adik-adik. Tidak hanya mendengar tentang dia. Kalau Tuhan Yesus itu baik, kalau Tuhan Yesus itu dapat membuat mujizat, kalau Tuhan Yesus itu Sang Juru Selamat. Nah, tapi Tuhan Yesus menghendaki lebih dari itu. Kalau kita lebih mengenal Tuhan Yesus. Dengan cara apa adik-adik kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Ayo, dengan cara kita membaca firman Tuhan. Kita percaya kalau firman Tuhan yang ada di sini adalah kehendaknya Tuhan, adalah isi hatinya Tuhan. Jadi hendaklah kita rajin-rajin membaca kitab suci dan rajin sekolah minggu tentunya adik-adik. Mendengarkan guru-guru sekolah minggu membawakan firman Tuhan. Begitu juga dengan Bartimeus. Bartimeus ini sudah mendengar tentang kisah Yesus dalam pelayanannya, dan dia pun ingin mengalaminya sendiri. Kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan yang lain, Tuhan Yesus pun sanggup menyembuhkannya. Nah, terus adik-adik kita lanjut ayat berikutnya. Ketika Tuhan Yesus sudah melewati ketika dia duduk, nah, dia mulai berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Karena di situ banyak orang ya adik-adik, orang-orang menyuruhnya dia diam. Diam, berisik. Tapi bukannya dia diam, malah dia lebih keras lagi berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, yang kedua pelajaran yang kita bisa lihat dari Bartimeus adik-adik, setelah dia mendengar akan kisah Yesus, yang kedua, dia mempunyai iman, dia mempunyai percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Mungkin dia sudah lama mengalami mata yang buta. Dia ingin sembuh dari mata yang buta tersebut adik-adik. Dan dia percaya kalau Tuhan Yesuslah yang sanggup menyembuhkan dia. Nah, begitu pula dengan kita adik-adik sebagai anak Tuhan. Banyak kita mendengar kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, kalau Tuhan Yesus sanggup mencukupi, Tuhan Yesus sanggup memberikan kita hikmat, memberikan kita kepintaran, gitu ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengharapkan kita tidak hanya mendengar akan keajaiban Tuhan Yesus, tetapi hendaknya kita mempunyai iman, dan kita mempunyai percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sih Kak untuk mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Nah, setelah kita mendengar firman Tuhan itu bisa kita renungi dan kita lakukan. Dan kita perbuat dalam kehidupan kesehari-hari adik-adik. Contoh, misalnya Tuhan Yesus berkata, "Jangan khawatir."
burung di udara saja Tuhan pelihara. Hendaknya kita pun tidak khawatir. Hendaknya kita tidak takut. Aduh, nanti saya bagaimana ya? Saya takut akan masa depan saya. Saya takut nih akan hari esok bagaimana ya? Nah, dalam firman-Nya Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, jangan takut. Kita mulai belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan untuk jangan takut, jangan khawatir. Terus apalagi banyak firman Tuhan yang sudah tercatat di Alkitab ini adik-adik. Dan coba kita lakukan. Walaupun mungkin ada banyak kekurangan kita untuk melakukannya, tapi biarlah kita tetap ada di dalam Tuhan. Dan kita yakin kalau Tuhan Yesus sanggup memperkuat iman kita dengan baca firman, dengan melakukan firman. Tuhan Yesus akan memperkuat iman kita. Sama seperti Bartimeus, dia mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Dia mempunyai percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menyembuhkannya. Demikian kita juga dengan kita adik-adik. Biarlah kita percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya penyembuh kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pemenuh kehidupan kita. Dia sanggup memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita adik-adik. Dia sanggup menjawab setiap apa yang menjadi kesedihan kita, apa yang menjadi doa kita. Tuhan Yesus mendengar dan sanggup melakukan. Tuhan Yesus sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Ya, itu adalah pelajaran yang kedua. Kita mempunyai iman yang sungguh. Terus, selanjutnya, ketika Bartimeus mempunyai iman yang sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan Yesus melihat imannya Bartimeus dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang ketiga, pelajarannya adik-adik, kalau kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Setiap kesedihan kita, Tuhan Yesus sanggup hiburkan. Tuhan Yesus sanggup ubahkan menjadi sukacita. Amin adik-adik. Amin. Setiap pergumulan kita, setiap doa-doa kita, Tuhan Yesus sanggup menjawab. Terus yang keempat adalah tetaplah mengikut Tuhan. Jangan lupa akan setiap perbuatannya adik-adik. Kita lihat di sini bagaimana Bartimeus setelah disembuhkan oleh Tuhan, dia mengikut Tuhan di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Nah, hendaklah ketika kita mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, kita tetap mengikut Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap setialah pada Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus, walaupun ada kesedihan, walaupun ada tantangan, tetapi yakinlah Tuhan Yesus selalu beserta. Sama seperti Bartimeus yang tidak pernah meninggalkan Tuhan, ketika sudah disembuhkan, dia terus mengikuti Tuhan. Begitu pula dengan kita, hendaklah kita terus mengikuti Tuhan Yesus. Tetap setialah di dalam ibadah pada Tuhan Yesus, tetap setialah di dalam hidup kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik. Jadi, kalau Kaiser boleh ulang, yang pertama, hendaklah kita mengenal Tuhan Yesus
secara benar, secara khusus, bukan hanya dari orang di sekitar kita atau guru kita, tetapi hendaklah kita mengalami secara langsung perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah perkuat iman kita di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Rajin membaca Alkitab, rajin membaca kitab suci, dan melakukannya di dalam hidup kita. Yang ketiga, jawaban Tuhan pasti digenapi di dalam hidup kita. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Yang keempat, tetaplah mengikuti Tuhan Yesus. Tetaplah setia mengikuti Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Amin, adik-adik. Ayat hafalan pada sore hari ini dari Ibrani 11 ayat yang ke-1. Siapa yang udah hafal? Ini adalah satu ayat yang mungkin beberapa kali, berulang kali, sering kali kita mendengar akan ayat ini. Yuk kita boleh sama-sama baca Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Kita harus mempunyai iman kepada Tuhan, karena dengan iman itu kita dapat melihat Tuhan Yesus yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, adik-adik. Kita tutup firman Tuhan pada saat ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang kami boleh mempunyai iman yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bimbing kami di dalam setiap kehidupan kami, sehingga iman kami tidak goyah di dalam pengiringan kami kepadamu. Ajari kami untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus dan tidak pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Pastinya dong, kakak pun juga merasa diberkati loh. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau menutup ibadah pada sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, kita mau angkat pujian kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Adik-adik yang di rumah, kita lipat tangan kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini kami dapat beribadah dengan baik ya Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu dan Kau berkati adik-adik sekolah minggu yang menonton ya Tuhan. Kiranya Kau berkati keluarganya, kesehatannya, dan juga Kau berkati sekolahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami tutup ibadah pada sore hari ini. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik semuanya, bye-bye.